Salam cerdas, Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati. Sesi membaca berita kali ini hanya saya bacakan satu berita, tapi nanti kita akan melihat beberapa hal terkait berita tersebut, yaitu tentang kericuhan di media sosial. Karena Google Finance dalam hal ini ketika ditanya tentang kurs rupiah, itu pada tanggal 31 Januari itu $1 mencapai 8.170 ya. Nah, ternyata memang beberapa waktu kemudian ada informasi dari Bank Indonesia, kemudian lalu ada juga tanggapan dari Google bahwa itu adalah error. Tapi kita baca saja satu berita ya yang kemarin malam disampaikan oleh Bloomberg Technos. Judulnya, terjadi error di Google. Ini kurs rupiah di spot, Gisdor, dan NDF. Nah, ditulis oleh Bloomberg Technos oleh redaksinya pada tanggal 1 Februari jam 19.59 malam ya. Nah, ditulis di paragraf pertama, media sosial mendadak riuh gara-gara dugaan terjadi error di mesin pencari Google dalam menjawab nilai kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada pada tanggal kemarin ya, tanggal 1 Februari 2025. Nah, mesin pencari yang menjadi andalan miliaran orang itu menjawab $1 setara dengan 8.170,65 rupiah. Seperti terlihat ketika Bloomberg Technos, maksudnya redaksinya ini mengakses pada pukul 19.31. Jadi cukup cepat juga ini, 19.31 diakses langsung dia beritakan. Nah, dilanjut tulisannya, ada dugaan terjadi kesalahan notasi. Karena waktu berita ini diturunkan belum ada jawaban dari Google ya. Kesalahan notasi karena posisi rupiah di berbagai pasar. Seperti ditelusuri dari data Bloomberg, masih berada kisaran 16.200-an pada saat itu. Lalu disampaikan juga informasi pada penutupan pasar spot hari Jumat misalnya, rupiah ditutup di level 16.300 per dolar. Sementara hari Sabtu pada waktu berita ini diturunkan, itu pasar spot Palas kan tidak aktif karena bukan hari kerja ya. Nah, adapun kurs tengah Bank Indonesia, Jakarta Interbank Spot Dollar Rate, Gisdor namanya, mencatat nilai rupiah di posisi 16.312 ya. Hari Jumat itu, Jumat sore. Nah, namun rupiah masih diperdagangkan dalam bentuk kontrak forward atau non-deliverable forward ya. Jadi forward di pasar offshore atau mancanegara. Jadi ini NDF yang di luar, artinya kan tidak persis sama dengan hari Sabtunya di Indonesia. Masih berlangsung sampai Sabtu dini hari ya, karena kan perbedaan waktu. Sempat sampai penutupan bursa New York pada Jumat sore waktu setempat. Nah, mengacu data Bloomberg, Bloomberg induknya Bloomberg Technos ini ya, rupiah NDF tenor 1 bulan ditutup di level 16.377, sedangkan tenor itu 1 bulan ya, tenor yang lebih pendek 1 minggu 16.330. Nah, untuk kontrak NDF pasangan valuta US dollar dengan IDR tenor 3 bulan, tadi kan 1 bulan, kemudian 1 minggu ditutup di 16.398. Dan seterusnya informasinya malah untuk 6 bulan 16.475, lalu 12 bulan 1 tahun ya 16.689. Nah, dijelaskan oleh Bloomberg, non-deliverable forward alias NDF adalah sebutan yang merujuk pada kontrak derivatif mata uang dua belah pihak untuk mempertukarkan arus kas antara NDF dengan kurs spot yang berlaku. Satu pihak akan membayar pihak lain sebesar selisih yang dihasilkan dari transaksi tersebut. Nah, melansir Investopedia, jadi Bloomberg mengutip Investopedia, perdagangan NDF biasanya ditempuh perusahaan-perusahaan global dan bank investasi sebagai bagian dari strategi lindung nilai alias hedging. Nah, kontrak NDF bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari volatilitas mata uang dengan mengambil posisi atas pergerakan yang diantisipasi ya dalam mata uang pasar negara berkembang.
Kebanyakan para pemain di NDF, ini NDF global ya, tujuannya bersifat spekulatif. Nah, Bank Indonesia dilaporkan oleh Bloomberg itu ngangkat suara mengenai kehebohan data ini. BI memastikan bakal meminta penjelasan kepada Google ketika berita yang diturunkan ya, nanti dari berita-berita selanjutnya memang minta ya. Terkait informasi yang dapat kami sampaikan itu bukan level yang seharusnya, ujar Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Deni Prakosa dalam keterangannya Sabtu, yaitu tadi peristiwanya Jumat. Nah, data Bank Indonesia mencatat, dia mengulangi ini informasi di Bloomberg tadi, memang begitu di Bank Indonesia. Kursnya itu $16.300, 16.312 per dolar pada tanggal 31 Januari. Kami sedang berkoordinasi dengan pihak Google Indonesia terkait ketidaksesuaian tersebut, kata Ramdan. Nah, saya sedikit kasih komentar. Jadi kurs resmi dalam arti acuannya kepada Bank Indonesia dan kurs itu adalah disajikan oleh Bank Indonesia tiap hari ya. Jadi kalau di Google Finance atau Wise atau sumber-sumber yang lain itu ya kita bisa harus saling cross check ya. Kalau dia dalam model yang benar biasanya nggak jauh-jauh dari kurs transaksi atau kurs di Bank Indonesia. Nah, mari kita lihat di Bank Indonesia. Di Bank Indonesia itu kalau kita lihat itu ada informasi tiap hari di halaman depannya. Itu misalnya ada itu JISDOR ya, itu nanti kita jelaskan JISDOR apa. Kursnya 16.312 31 Januari 2025 tadi kan sudah disampaikan. Nah, kalau kita lihat di bagian lain dari halaman Bank Indonesia ini dijelaskan nih JISDOR. JISDOR merupakan harga spot USD IDR ya, jadi rupiah dolar yang disusun berdasarkan kurs transaksi terhadap rupiah antar bank di pasar valuta asing Indonesia domestik ya, ini melalui sistem monitoring transaksi valuta asing terhadap rupiah, namanya singkatannya Sismon Tafar di Bank Indonesia secara real time. Nah, jadi sebagai informasi, jadi Bank Indonesia ini memonitor anggota di pasar antar bank itu, di pasar valuta asing itu kan terjadi transaksi, semua masuk dalam sistem. Nah, maka ada rata-rata real time-nya kan. Nah, dimonitor oleh Bank Indonesia, itu namanya kurs JISDOR. Jadi Jakarta tadi kan kurs itu. Nah, JISDOR ini tersedia hari kerja, jadi Sabtu Minggu nggak ada, hari libur nggak ada. Nah, maka Bank Indonesia ini memonitor transaksi dari jam 8 sampai jam 4. Memonitor itu maksudnya ada big datanya sudah ya, dia tercatat di sana, lalu ada tampilan-tampilan yang dimonitor Bank Indonesia, transaksi jam 8 sampai jam 4, cut off time-nya jam 4, jadi transaksi terakhir bukan transaksi terakhir ya, kan ada nilainya jam 4 itu, hasil rata-ratanya itu, atau hasil akhirnya, bukan rata-rata ya. Nah, diumumkan oleh Bank Indonesia jam 16.15, jadi kalau tadi disebut kurs JISDOR Jumat 31 Desember 31 Januari 2025 itu adalah pengumuman Bank Indonesia jam 16.15 atas data transaksi yang dicatat jam 8 sampai jam 4 hari bersangkutan. Itu ya. Oh, maaf, tadi bukan transaksi terakhir yang dihitung, tetapi metode perhitungannya ini rata-rata tertimbang berdasarkan volume transaksi sepanjang hari itu. Jadi rata-rata tertimbang ya, artinya ditimbang sesuai dengan volume transaksinya. Jadi bukan transaksi jam terakhir, bukan. Nah, gitu diumumkan di website. Tadi nilainya berapa tadi? 16.312. Kemudian Bank Indonesia itu juga punya kurs yang disebut dengan kurs transaksi Bank Indonesia. Jadi kurs transaksi Bank Indonesia. Kurs transaksi Bank Indonesia ini mengacu pada JISDOR. Tapi JISDOR itu kan sudah satu nilai saja karena bersifat rata-rata. Nah, si transaksi Indonesia menentukan kursnya, kurs membeli dan kurs menjual. Jadi maksudnya Bank Indonesia kalau menerima dolar untuk pihak kalau ke Bank Indonesia adalah perbankan ya, bukan kita. Itu namanya kurs jual kurs beli dari sisi Bank Indonesia.
Tapi kalau orang mau membutuhkan dolar dari Bank Indonesia, itu namanya kurs jual. Nah, biasanya yang Gisdor ini tengahnya. Jadi kalau 16.321 tengahnya itu adalah dia kalau membeli di bawahnya itu 100 atau 75 atau 50 tergantung pengumumannya, tapi rata-rata 100, di atasnya 100 ya, di atas Gisdornya. Jadi kurs transaksi Bank Indonesia. Nanti perhitungan-perhitungan ekonomi makro seperti utang pemerintah dan sebagainya itu nanti memakai kurs tengah Bank Indonesia pada saat perhitungan dilakukan. Kan ada posisi SBN tiap bulan, posisi utang pemerintah tiap bulan kan, ketika APBN kita itu mengacunya kurs transaksi Bank Indonesia tengahnya ya, jadi hampir sama dengan Gisdor. Bukan hampir sama lagi, hampir dekat banget. Nah, lalu tadi ada yang disebut-sebut ada non-deliverable forward ya. Di sini non-delivery forward. Nah, di luar negeri ada orang bertransaksi terhadap dolar dan rupiah yang tidak berunderlying transaksi ya, dan tidak dilakukan spot. Spot itu kan berarti tadi kalau jual beli itu spot namanya. Sampai H-2 itu masih spot. Nah, ini adalah sebuah transaksi untuk 1 minggu ke depan, 1 bulan ke depan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan. Jadi sebuah transaksi yang satu pihak membeli, satu pihak menjual dalam konteks rupiah dan dolar. Nah, menetapkan kursnya. Nanti ketika kejadian, bayar-membayarnya dari selisih itu saja kan. Satu pihak mungkin diuntungkan, kecuali persis sama. Misalnya tadi ada nama kurs yang 16.340 berapa di 1 bulan yang akan datang. Ya, tergantung nanti pada saat tanggal yang tertera di transaksi NDF itu, pihak mana yang mendapatkan kelebihan atau kekurangan. Nah, dahulu NDF ini dilarang di Indonesia, tapi sejak tahun, kalau saya tidak salah, sejak 2018 dibuka. Jadi ada lelang, tapi yang melakukan BI namanya, makanya disebut domestic NDF. Tadi NDF yang diinformasikan Bloomberg adalah NDF di pasar luar negeri. Nah, ini NDF. Nah, ini di sini kita bisa ngelihat salah satu contohnya lelang. Kemarin 31 Januari itu ada lelang dari Bank Indonesia. Ditawarkan untuk 1 bulan kursnya 16.340, untuk 3 bulan 16.375. Tapi nggak ada yang masuk. Nah, ini tiap hari sering, kadang 2-3 hari yang tiap hari. Sebelumnya ada. Nah, berarti kan kita bisa melihat ini, kalau kita misalnya mau memprediksi kurs di masa mendatang, salah satu yang harus kita lihat NDF. Berarti kan di Bank Indonesia sendiri, di NDF 1 bulan, 3 bulannya mengarah ke sini. Meskipun tidak pasti itu yang terjadi nanti ya. Berarti kan ya nggak jauh-jauh dari itu nanti kurs 1 bulan, 3 bulan yang akan datang, kalau tidak ada kejadian yang luar biasa. Begitu juga dengan transaksi NDF di luar negeri terhadap rupiah. Ya ini saling, tanda petik saling intip ya pelaku kan. Karena kecepatan dan kemudahan untuk transaksi keuangan internasional kan sudah luar biasa. Biasanya nggak jauh-jauh. Seperti tadi yang saya bacakan di Bloomberg. Sekali lagi buat kita semua para pemirsa, yang namanya kurs itu ya memang transaksi di pasar ya, di pasar falas. Nah, kita mencari informasinya, banyak penyedia informasinya, ada Reuters, ada Bloomberg sendiri, ada ya Google Finance itu juga salah. Paling mudah soalnya di HP bisa lihat kan. Tetapi kalau kita mau lebih cermat ya kita bisa melihatnya di Bank Indonesia. Meskipun keterbatasan Bank Indonesia tadi, yang Gisdor itu nanti jam 16.15 sampai besok 16.15, jadi seharian. Kemudian di kurs tengahnya juga seharian. Tapi kita juga bisa melihat di NDF-nya, di lelangnya. Wah, ini berarti 1 bulan, 3 bulan ke depan Bank Indonesia sendiri seperti apa. Tadi saya ingatkan di luar negeri di akhir tahun, bukan di akhir tahun ya, sampai 12 bulan ke depan setahun kan sampai 16.800 berapa. Tapi itu selalu bergeser. Yang jelas kita jangan mudah menyebarkan hal-hal yang kita mungkin belum cek silang.